Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Judul daripada renungan saya adalah Di manakah saya? Firman Tuhan diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebagai pembukaan, Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang ditulis di Perjanjian Lama ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dapat mengajarkan kita bagaimana perjalanan hidup rohani setiap manusia. Dalam perjalanan hidup bangsa Israel sesuai teks kita, mereka melalui 3 tempat: Mesir, padang gurun, dan tanah Kanaan. Saya dapat membagi 3 perjalanan rohani setiap manusia. Mereka dapat berada di Mesir, mereka dapat berada di padang gurun, dan mereka dapat berada di tanah Kanaan. Pertanyaan untuk kita secara pribadi adalah, di manakah saya? Di Mesir, di padang gurun, atau di tanah Kanaan? Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, Mesir. Ini menunjukkan hidup lama. Mesir adalah lambang perbudakan. Bangsa Israel menjadi budak bangsa Mesir. Hidup lama adalah seperti manusia lama. Beberapa karakteristik daripada hidup lama dapat kita lihat dan juga saya dapat membagikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, bodoh, tidak berhikmat. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 22. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, budak. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karakteristik yang berikutnya manusia lama atau hidup lama adalah berhala. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 9, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kemudian bagian yang terakhir atau karakteristik daripada hidup lama, buta. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Mesir menunjukkan hidup lama, yang juga berarti mati atau tidak percaya karena bodoh, budak, berhala, dan buta. Kemudian bagian yang kedua, padang gurun. Padang gurun menunjukkan hidup yang lemah. Mereka yang sudah keluar dari Mesir, sudah diselamatkan dari perbudakan, tetapi mempunyai kelemahan. Ada 2 hal, perilaku mereka. Ibrani 3 ayat 16 sampai dengan 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa
dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka sudah keluar dari Mesir tetapi masih hidup di padang gurun karena tidak patuh atau tidak taat, dan kedua tidak percaya. Kemudian buah daripada kehidupan yang lemah kita dapat melihatnya di 1 Korintus 10 ayat 1 dengan 11, dan secara kesimpulan mereka hanya menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka masih menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan percabulan. Kemudian dengan bersungut-sungut mereka mencobai Tuhan. Jadi kesimpulan daripada buah atau produk daripada hidup lemah adalah menginginkan hal-hal yang jahat, penyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Kemudian yang ketiga, mereka yang ada di tanah Kanaan atau hidup limpah. Hidup limpah dapat diambil dari Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keluaran 3 ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini menunjukkan untuk masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus mengalahkan musuh-musuh. Dan untuk kita, hidup di tanah Kanaan adalah hidup yang berkemenangan, dan kita harus mengalahkan musuh-musuh kita. Dan musuh kita hanya 3, kedagingan, dunia, dan iblis. Dan teladan kita sebagai catatan untuk hidup menang dari ketiga musuh kita adalah Tuhan Yesus sendiri pada saat ia juga dicobai di padang gurun. Sehingga sebagai penutup, di manakah saya secara rohani? Masih di Mesir? Sudah di padang gurun? Ataukah sudahkah saya masuk di tanah Kanaan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya.